Selamat siang kepada mahasiswa psikologi dan ilmu komunikasi Universitas Diponegoro. Saya sangat senang berada di sini bersama Anda semua, para calon profesional muda yang kelak akan berkarya di dunia yang serba cepat, dinamis, dan menuntut kemampuan komunikasi yang matang. Hari ini kita akan membahas satu keterampilan yang mungkin tidak diajarkan secara formal di setiap mata kuliah, tetapi menjadi penentu keberhasilan di hampir semua bidang kehidupan. Public speaking. Seringkali kita mendengar seseorang berkata, "Aku takut bicara di depan umum," atau "aku khawatir salah ngomong," dan hampir semua dari kita pernah merasakan kegugupan yang sama. Bahkan, sebuah survei global menunjukkan bahwa sekitar 75% orang di seluruh dunia mengalami rasa takut berbicara di depan publik, menjadikannya salah satu ketakutan paling umum. Di balik ketakutan itu, sebenarnya menyimpan peluang yang sangat besar. Karena justru ketika seseorang mampu mengatasi rasa gugupnya dan berani menyampaikan ide secara jelas, ia punya peluang untuk didengar, dipercaya, dan dihargai. Dan itulah dasar dari pengembangan karir yang sukses. Baik, sekarang saya ingin membahas mengapa public speaking penting dalam pendidikan dan dunia kerja. Di bangku kuliah, kita menghadapi berbagai situasi yang menuntut kemampuan berbicara, seperti presentasi, diskusi kelompok, seminar, hingga sidang skripsi. Semua itu merupakan latihan nyata sebelum kita masuk ke dunia profesional yang lebih kompleks lagi. Dalam dunia kerja, public speaking bukan hanya soal pidato formal. Ia muncul dalam mempresentasikan ide kepada atasan, menyampaikan laporan proyek, meyakinkan klien, bahkan berbicara formal dalam forum kecil bersama rekan kerja. Penelitian dari Public Speaking Wizard membuktikan bahwa individu dengan kemampuan public speaking yang baik memiliki potensi penghasilan 10 hingga 15% lebih tinggi dibanding mereka yang tidak terbiasa berbicara di depan umum. Ini menunjukkan bahwa kemampuan meyakinkan ide adalah aset profesional yang memiliki nilai ekonomi. Dalam banyak kasus, seseorang bukan dipromosikan karena ia yang paling pintar, tetapi karena ia mampu menjelaskan kepintarannya dengan jelas, logis, dan meyakinkan. Selanjutnya, mengapa kita sering gugup saat berbicara di depan umum? Gugup itu bukan tanda bahwa kita lemah atau tidak mampu. Gugup adalah respon alami ketika tubuh menghadapi situasi yang dianggap menantang. Beberapa penyebab umum antara lain seperti takut dinilai untuk dikritik, kurang pengalaman, perfeksionisme, mengkhawatirkan kesalahan kecil, dan tidak yakin bahwa orang lain akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Padahal, audiens sebenarnya tidak menunggu kita salah. Mereka justru ingin mendengar isi dari pesan kita. Dengan latihan yang tepat, seperti teknik pernafasan, visualisasi yang positif, dan persiapan materi, rasa gugup bisa dialihkan menjadi energi yang membuat kita tampak lebih bersemangat dan hidup saat berbicara. Baik, selanjutnya saya akan memberikan langkah-langkah menjadi pembicara yang lebih percaya diri. Untuk membantu Anda melangkah yang lebih jauh, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, bangun narasi personal. Cerita pribadi adalah jembatan emosional antara pembicara dan audiens. Dan cerita tersebut tidak harus dramatis. Bahkan pengalaman sederhana pun bisa menginspirasi ketika disampaikan dengan jujur. Kuasai bahasa tubuh. Kontak mata, senyum, dan gestur tangan yang tepat memberikan kesan bahwa Anda yakin terhadap apa yang Anda sampaikan. Audiens akan membaca bahasa tubuh Anda sebelum mereka mendengarkan isi pesan Anda. Latihan kecil. Mulai dari presentasi singkat 1 sampai dengan 3 menit, lalu naik secara bertahap. Latihan rutin jauh lebih efektif daripada sekali tampil dalam sesi yang besar. 4. Siapkan materi dengan baik. Pembicara yang baik bukan yang paling fasih, tetapi yang paling siap. Ketika Anda memahami isi pesan, kepercayaan diri akan mengikuti dengan sendirinya. 5. Public speaking sebagai aset strategis dalam karir. Dalam laporan Pumble Communication Statistics,
disebutkan bahwa kemampuan komunikasi verbal, presentasi, dan persuasi menjadi 3 skill yang paling dicari perusahaan di seluruh dunia. Ini berarti kemampuan berbicara sudah menjadi model kepemimpinan modern. Bahkan di era teknologi, ketika banyak pekerjaan digantikan oleh kecerdasan buatan, kemampuan manusia untuk meyakinkan, menginspirasi, dan menyentuh emosi audiens tetap tidak tergantikan. Dengan kata lain, public speaking bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi kemampuan untuk mempengaruhi arah keputusan dan membuat pintu keputusan. Baik teman-teman sekalian, public speaking bukan tentang siapa yang paling lantang atau paling fasih. Ini soal bagaimana kita memanfaatkan suara, pikiran, dan pengalaman untuk membawa perubahan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat public speaking bukan sebagai beban, tetapi sebagai bekal. Bekal yang akan menemani Anda dalam pendidikan, karir, bahkan dalam kehidupan sosial sebagai individu yang percaya diri. Jangan takut salah, jangan takut gugup. Setiap pembicara hebat pernah gugup, tetapi mereka tetap melangkah. Mulailah berbicara, mulailah menyampaikan ide, mulailah membangun keberanian Anda hari ini, karena masa depan bukan hanya milik mereka yang pandai berpikir, tetapi milik mereka yang berani menyuarakan pikirannya. Terima kasih.